Namun di tengah perjalanan, ia bertemu dengan Yushi. Ia pun merasa ragu apakah itu Yushi yang asli atau bukan. Namun di sini, Yushi merasa aneh tentang apa yang sedang dibicarakan oleh Goyu. Dan seketika, Yushi mendekatinya dan langsung mencium Goyu. Dan ternyata orang itu adalah pemakan hewan spiritual. Di sini ia memanfaatkan Goyu karena ia tahu Goyu juga menyukai Yushi, dan ia pun berencana membuatnya menjadi salah satu pengikutnya di sekte iblis demi bisa menyempurnakan misinya saat ini. Karena Kinli berjanji akan menikahi Yushi, akhirnya pernikahan itu pun terjadi. Semua orang bersorak gembira akan pernikahan mereka berdua. Rupanya ini semua misi yang sudah direncanakan oleh Kinli bersama Tingyu. Yang dimana Kinli akan melemparkan sebuah segel mantra yang akan merusak identitas asli Yushi yang sebenarnya, yang merupakan hewan pemakan spiritual. Ia melakukan itu semua supaya semua warga tahu kalau Yushi yang sekarang merupakan jelmaan dari hewan pemakan spiritual. Setelah itu, ia pun melemparkan segel mantra tersebut dan sambil mengatakan kalau Yushi yang sekarang merupakan jelmaan dari hewan pemakan spiritual. Sontak hal tersebut membuat semua warga menjadi terkejut. Dari belakang, Tingyu secara perlahan mulai mundur dan langsung menyerang semua orang yang berada di sana. Ternyata Tingyu merupakan jelmaan dari hewan pemakan spiritual. Saling serang pun tak dapat terelakkan, dan setengah dari warga suku Ling harus menjadi korban di sana. Yushi yang asli tak luput dari serangan tersebut yang membuat ia pingsan dan tak sadarkan diri. Hewan pemakan spiritual itu lalu menampakkan dirinya sambil berkata kalau Yushi yang ditemui oleh Kinli waktu itu merupakan yang asli. Ia hanya merekayasa cermin di sana supaya Kinli beranggapan kalau Yushi adalah jelmaan dirinya, padahal yang sebenarnya ia tak pernah menyamar menjadi Yushi. Hal tersebut ia lakukan supaya bisa membunuh semua warga suku Ling, termasuk Kinli. Tak lama kemudian, Tingyu yang asli datang ke sana. Ia pun menyerang hewan pemakan spiritual tersebut. Namun Tingyu gagal menangkapnya, karena iblis itu telah melarikan diri. Terlihat beberapa warga menangisi anak dan istri mereka yang tewas akibat insiden tersebut. Di lain sisi, Tingyu masih berusaha untuk menyerang iblis tersebut, namun ia justru terkena ilusi masa lalu dari dirinya sendiri, yang dimana ia selama ini sangat menyukai seseorang yang bernama Gong Muli. Namun orang tersebut sangat tak menyukainya. Namun siapa sangka wajah Gong Muli sama percis dengan Kinli, yang memiliki mahkota dan mata Raja Petir. Tak lama kemudian ia disadarkan oleh Kinli yang hendak membunuhnya, karena ia beranggapan kalau semua insiden ini ulah dari Tingyu. Sesaat, Soyang menyadari kalau hewan pemakan spiritual sedang menyamar menjadi salah satu pasukan di sana. Karena ia menyadari kalau gerak-gerik pria tersebut sangat aneh, dan ternyata dugaannya benar. Seketika, iblis tersebut menampakkan wujudnya. Sambil tertawa, ia pun lari dari sana. Tingyu dan Tuan Liang
berencana mengejarnya dan menggiring iblis tersebut ke dalam dasar jurang. Sesaat, Yusin yang kita kenal sebagai pria yang lemah dan tak memiliki kekuatan, tiba-tiba berubah dan matanya pun tidak seperti biasanya. Terlihat, Qin Li saat ini berada di gua tempat ia biasa berlatih. Di sana ia mencoba menyedot kekuatan petir di langit. Dengan begitu, ia nantinya bisa menggunakan kekuatan petirnya untuk membunuh hewan spiritual. Bisa dikatakan, kekuatan petirnya ini harus diisi ke dalam sebuah pelakat yang ia pegang. Dan setelah itu baru ia bisa mengeluarkan kekuatan petir yang sangat dahsyat melalui pelakat tersebut. Singkatnya, iblis itu pun berhasil digiring masuk ke dalam sebuah jurang. Ting Yu percaya jurang tersebut dapat menyegel kekuatan dari hewan pemakan spiritual. Mereka pun menyerang iblis itu dengan membabi buta. Namun siapa sangka, iblis tersebut mampu menggunakan kekuatannya, yang membuat Ting Yu akhirnya kewalahan. Qin Li akhirnya datang ke sana. Dengan kekuatan penuh, ia pun menyerang iblis tersebut dan memanggil petir di langit untuk menyambar mereka berdua. Dan pada akhirnya, iblis tersebut dapat dikalahkan. Namun resikonya di sini, Qin Li harus merelakan nyawanya, karena sudah pasti petir itu juga akan menyambar dirinya sendiri. Ia pun hanya bisa pasrah di saat petir itu hendak menyambarnya. Namun tiba-tiba, Yusin datang ke sana. Alhasil, Yusinlah yang menjadi korban demi menyelamatkannya. Lalu adegan berpindah yang memperlihatkan Qin Li beserta Yusi yang sama-sama menggunakan pakaian dewa. Diceritakan, Qin Li ini merupakan dewa perang yang bernama Gong Muli, sedangkan Yusi adalah seorang dewi. Dan takdir mereka adalah tidak boleh bersatu, karena apabila itu terjadi, maka dunia akan dilanda kehancuran. Sampai di sini belum dijelaskan mereka berdua ini siapa. Namun yang pastinya, semua adegan ini merupakan ingatan dari Qin Li yang belum bisa Qin Li ingat, karena saat ini ia mengalami amnesia. Singkat cerita, jasad Qin Li dan Yusin tidak berhasil ditemukan, dan Soyang mengatakan mereka berdua telah tewas bersama dengan iblis tersebut. Hal itu membuat orang-orang dari suku Ling merasa sangat bersedih. Di saat malam harinya, Goyu mendatangi tempat Qin Li dan Yusin yang telah tewas. Di sana ia melihat serpihan tanah yang telah terbakar. Di sana ia melihat serpihan tanah yang telah terbakar. Ia merasa bersedih dan meminta maaf karena terlambat untuk membantu mereka berdua. Ia pun membuat batu nisan atas nama Qin Li dan Yusin untuk mengenang kematian sahabat terbaiknya. Namun dari belakang, arwah dari hewan pemakan spiritual berada di sana. Goyu yang marah hendak menghancurkannya. Namun iblis itu berkata, Goyu tidak memiliki kekuatan besar. Bahkan kekuatan api milik Goyu tidak mampu membunuh semut sama sekali. Di sini, iblis itu hendak musnah. Dan ia pun memberikan sebuah cincin suku iblis yang bisa membuat Goyu menjadi kuat. Bahkan bisa menjadi dewa iblis. Awalnya, Goyu sempat menolak, namun ia dihasut oleh iblis tersebut dan menjanjikan kekuatan yang sangat besar. Saking besarnya, Goyu mesti bisa melakukan apapun yang ia mau, terutama menaklukkan hati Yusi yang ia cintai. Karena hasutan tersebut, akhirnya ia termakan godaan dari iblis itu, yang seketika memberikan sebuah cincin dewa iblis.
Sambil tertawa, ia mengatakan kalau ia telah berhasil menemukan penerus Dewa Iblis selanjutnya. Dan setelah itu, hewan pemakan spiritual menghilang dan binasa. Akhirnya, dan di hatinya penuh dengan dendam, keegoisan, dan kegelapan. Di tempat lain, terlihat Soyang sangat menyesal dengan apa yang diperbuatnya selama ini, dan ia tidak menyangka kalau Ting Yu ternyata mencampakkannya begitu saja, padahal ia sudah berusaha melakukan apapun yang diperintahkannya. Dan saat ini ia merasa kalau Ting Yu hanya mempermainkan dirinya saja. Soyang yang mabuk berat tak sengaja melihat seorang perempuan yang sedang memukul pacarnya di sana. Tentu saja hal tersebut membuatnya kembali teringat atas perlakuan Ting Yu terhadapnya. Ia pun berniat untuk mengikutinya. Namun tindakannya tersebut disadari oleh perempuan itu yang telah menunggunya. Tanpa basa-basi, Soyang yang merasa kesal langsung menamparnya. Tak terima dengan hal itu, perempuan tersebut juga balik menamparnya, hingga mereka terjatuh di sana. Ternyata perempuan itu adalah Dewi Si yang sengaja memanipulasi kematiannya untuk terbebas dari statusnya yang merupakan seorang dewi, dan ia berniat menjadi seorang perempuan pada umumnya. Namun di sini Soyang tidak mengenalnya. Akhirnya Suan kembali ke suku Ling. Hal tersebut membuat semua orang merasa senang, termasuk ketua suku Ling, karena ia tak henti-hentinya selalu mengkhawatirkan keselamatannya di luar sana. Di sini, Suan datang bersama dengan Zong dan Luli yang berasal dari perguruan Lembah Tujuh Penangkal, dan sekaligus tempat Suan tinggal saat itu. Singkatnya, ketua suku Ling dan yang lainnya berkumpul di kediamannya. Di sana, Zong mengetahui kalau Yusi terkena penyakit racun api yang sangat sulit untuk diobati, dan ia berencana akan membawanya pergi ke perguruan Lembah Tujuh Penangkal untuk mengobati penyakitnya tersebut. Mendengarkan hal itu, ketua suku Ling yang tak ada pilihan lain mau tak mau mengizinkannya, karena apabila tidak disembuhkan, maka penyakit racun api ini bisa menyebar ke tubuh Yusi, bahkan membunuhnya. Singkatnya, dengan berat hati, Yusi meninggalkan ayahnya. Selain ingin menyembuhkan penyakitnya itu, ternyata Yusi juga berniat ingin menjadi jauh lebih kuat agar ia bisa menjaga semua orang yang berada di suku Ling. Lalu, di saat Yusi bertemu dengan Suan, di sana Suan merasa menyesal telah meninggalkan Yusin saat itu dan menganggap kalau ia merupakan penyebab dari kematian Yusin. Lalu tak lama kemudian, Qin Li yang mereka anggap telah mati tiba-tiba kembali ke suku Ling. Tentu saja semua orang yang melihat kedatangannya merasa terkejut. Di sini Qin Li berkata kepada semua orang di sana kalau ia telah menyesal karena telah mempercayai semua perkataan dari hewan pemakan spiritual yang kemarin sempat menjelma menjadi beberapa orang, sehingga membuat banyaknya jatuh korban saat itu. Namun ketua suku Ling malahan menganggap Qin Li sebagai seorang pahlawan karena ia berhasil membunuh hewan pemakan spiritual. Qin Li pun merasa senang setelah mendengarkan perkataan tersebut. Singkatnya, ketua suku Ling bertanya kepada Qin Li tentang kejadian yang menimpanya saat itu. Qin Li menceritakan bahwa Yusin tiba-tiba muncul dan menghadang petir yang akan mengenainya. Di sini ia juga merasa bingung kenapa orang awam seperti Yusin bisa turun ke jurang, sedangkan syarat untuk turun ke sana harus memiliki sebuah kekuatan. Karena merasa bersalah, terlihat Qin Li berniat meminta maaf kepada Yusi. Namun, Yusi telah mengetahui maksud kedatangannya dan langsung memaafkannya di sana. Sesaat, ia mengatakan kalau dirinya akan pergi ke perguruan Lembah Tujuh Penangkal untuk mengobati penyakit yang dideritanya. Tak hanya itu, ia juga berniat akan berlatih di sana. Qin Li yang mendengarkan hal itu merasa senang karena ada seseorang yang bisa menyembuhkan penyakitnya itu. 好，到时候是要学你们家的雷拳。当然了，成了感觉底气不足，虚的慌，面子很重要。他那也叫饭。 Di lain tempat, Suan yang masih merasa bersalah karena waktu dulu sempat menolak cinta dari Yusin terus saja berdiam di depan rumah Yusin untuk meminta maaf kepada ayah dari Yusin, yaitu Tuan Ho. Melihat hal itu,
Qin Li berusaha menemui Tuan Ho dan memintanya untuk tidak terus-menerus mengingat kematian anaknya. Sesaat Tuan Ho tiba-tiba membahas mengenai gambar yang sering dimimpikan oleh Qin Li dan mengatakan kalau ia pernah bermimpi bertemu dengan kakek Qin Li. Namun ia masih belum mengetahui secara pasti apa maksud dari kedatangan kakek Qin Li yang masuk ke dalam mimpinya tersebut. Keesokan harinya, So Yang mendatangi suku Ling dan membawakan sebuah hadiah untuk mereka. Itu ia lakukan sebagai bentuk permintaan maafnya kepada warga suku Ling atas tindakannya selama ini. Melihat kedatangannya, tentu saja hal itu membuat semua warga yang berada di sana merasa sangat marah. Tak hanya mereka, ternyata ketua suku Ling juga belum bisa memaafkan semua perbuatan yang pernah So Yang lakukan kepada suku Ling saat itu. So Yang hendak pulang, tiba-tiba ayah Yusin ini melemparkannya dengan kotoran manusia dan berniat membunuhnya di sana. Untung saja ketua suku Ling langsung menggagalkan niatnya tersebut. Singkatnya, ketika So Yang telah pergi, tiba-tiba ayah Yusin ditemukan tewas di rumahnya. Tentu saja semua warga menuduh So Yang sebagai tersangka atas kematian ayah Yusin. Merasa tidak bersalah, So Yang mencoba untuk membela dirinya dan berdebat dengan mereka semua di sana. Setelah berunding, akhirnya permasalahan tersebut akan diserahkan kepada seorang jenderal yang merupakan utusan dari Dewi Tingyu yang bernama Pujiao yang saat ini berada di pavilion, dan Jenderal Pujiao saat ini mengendalikan suku Du agar tidak terlibat konflik lagi dengan suku Ling. Terlihat Qin Li dan Yusi juga berniat ingin pergi ke sana untuk mewakili suku Ling dan meminta Jenderal Pujiao untuk mencari jalan keluar dari permasalahan saat ini.